Wawasan Nusantara. Pentingnya wawasan Nusantara demi menjaga keutuhan bangsa. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep, cara pandang, atau wawasan kebangsaan yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan kehidupan dan keutuhan bangsa dan wilayahnya, serta jati diri bangsa itu. Bangsa yang dimaksudkan adalah bangsa yang bernegara. Inti dari wawasan Nusantara adalah tekad untuk bersatu yang didasarkan pada cita-cita dan tujuan nasional dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu, apa sih wawasan Nusantara itu? Menurut TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Arti wawasan Nusantara dalam TAP MPR tahun 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya yaitu latar belakang dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofis sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang filsafat Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan filsafat Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan juga ketakwaan, keadilan dan keberagaman, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan juga negara dari generasi ke generasi. Yang kedua yaitu latar belakang aspek kewilayahan nasional. Kondisi objektif geografis Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara melalui dari kondisi objektif geografi Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam baik yang di dalam maupun di atas permukaan bumi hingga potensi di udara dan di ruang Arktika. Tak hanya itu, ada juga aspek jumlah penduduk yang besar yang terdiri atas berbagai suku yang masing-masing memiliki budaya, ada istiadat atau tradisi, dan pola kehidupan yang beraneka ragam. Yang ketiga yaitu latar belakang aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya. Ada istiadat, agama, bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Kepemilikan itu merupakan warisan yang diterima serta emosional dan bersifat mengikut secara kuat ke dalam. Karena itu sangat sensitif sifatnya. Selanjutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara. Dalam buku Wawasan Nusantara yang ditulis oleh Sri Widayarti dijelaskan bahwa hakikat wawasan Nusantara adalah penjabaran dari Pancasila sebagai filsafat, pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia berdasarkan pengamalan sejarah, kondisi geografi, dan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Dijelaskan lebih lanjut bahwasannya wawasan Nusantara pada hakikatnya selaras dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nasional saja. Wawasan Nusantara ini juga memiliki tanggung jawab dalam memperhatikan lingkungan dan pembinaan ketertiban dan perdamaian dunia. Dalam pandangan lain, hakikat wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai keutuhan Nusantara yang merupakan cara pandang secara komprehensif terhadap lingkup Nusantara dalam mewujudkan kepentingan nasional. Hal ini dilakukan oleh setiap warga negara termasuk aparat negara. Kemudian fungsi dari wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kemudian arah pandang wawasan Nusantara. Yang pertama ada arah pandang ke dalam. Tujuannya yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial, yang berarti bahwa bangsa Indonesia harus lebih peka dan berusaha untuk mencegah adanya faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Yang kedua ada arah pandang keluar, yaitu untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, pendamaian abadi dan keadilan sosial serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Artinya dalam kehidupan internasional bangsa Indonesia harus bisa mengamankan kepentingan nasionalnya dalam segenap aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah suatu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kelestarian budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Yang kedua, pelestarian budaya, pengembangan museum dan lembaga budaya. Yang ketiga, saling menghormati antar suku, budaya dan tidak rasis. Yang keempat, saling mendukung satu sama lain karena Indonesia bisa merdeka. Tersebut merupakan salah satu contoh dari status wawasan Nusantara. Menurut CNN, Malaysia mau ajukan budaya reog ke UNESCO. Republik Indonesia tak mau kecolongan. Warisan kebudayaan Indonesia lagi-lagi diklaim oleh negara tetangga. Kesenian reog Ponorogo ingin diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Ya, kalau nak ikutkan moto saya tentang perkembangan riog ini yang saya simpan di hati saya ini adalah budaya itu melambangkan bangsa itu sendiri. Kalau disebut budaya riog ini memang etnik Jawa yang ada di Malaysia, khususnya di negeri Johor. Jadi begitu. Maknanya masih boleh. Malaysia itu jelas secara sengaja mencoba mau membelokkan tentang latar belakang kesejarahan reog itu sendiri. Sebenarnya kalau reog Ponorogo itu berkembang di Malaysia itu nggak masalah, tetapi ketika budaya ini kemudian diakuisisi atau merasa menjadi budayanya Malaysia, lah ini yang perlu kita luruskan. Kesenian yang satu ini sebelumnya telah masuk nominasi tunggal warisan budaya tak benda Mendikbud Republik Indonesia pada tahun 2013. Reog Ponorogo sendiri pun pernah diusulkan oleh Pemkab Ponorogo ke daftar ICH UNESCO pada tahun 2018 namun gagal. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi mengatakan berkas pengusulan dan kelengkapan reog telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek dan saat ini berkas tersebut telah diajukan kepada Sekretariat ICH UNESCO pada tanggal 31 Maret 2022 bersama dengan pengajuan berkas tempe, jamu, tenun Indonesia dan kolintang. Sebagai informasi, setiap tahun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu melakukan proses seleksi bagi warisan budaya tak benda di Indonesia. Kemudian warisan budaya tak benda Indonesia ini yang menjadi unggulan akan dilanjutkan ke UNESCO. Kesimpulan, dari konsultasi tersebut dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara dan kehidupan sehari-hari. Wawasan Nusantara dapat menciptakan rasa nasionalisme bangsa yang kita tanah air dan tidak menemukan kepentingan pribadi. Selain itu, dengan memahami arti wawasan Nusantara dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap utuh dan tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi negara lain. Sehingga sebagai generasi muda kita harus mempelajari, melestarikan dan menghormati segala keberagaman yang ada di Indonesia, seperti ras, budaya, adat istiadat dan agama, dan agar tidak terulang kembali kasus yang sama